Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi qad wafaqa lil ilmi khalaqatin wa rizqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, para jamaah, kita bisa memulai kembali kajian rutin kita. Insyaallah hadis ke-28, hadis nomor 28. Sebelum dimulai, mungkin ada pertanyaan yang sifatnya umum. Harapannya nanti sudah masuk ke bab, pertanyaannya seputar yang ada di bab. Oke, kalau tidak ada kita mulai. Kita awali dengan bacaan basmalah. Al-hadisu as-saminu wal isruna, bahwasanya hadis yang nomor 28. An Abi Najih al-Irbabi bin Sariyah radhiyallahu an qala, jauh sapa Abi Najih, wa adona awet mau'idah ing kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan kelawan mau'idah balighatan kang banget, wajilat minha al-qulubu kang sampurna wedine minha saking mau'idah al-qulubu apa pira-pira ati, wa darifat minha al-uyun lan mili saking mau'idah iku mau al-uyunu apa pira-pira mata. Fakulna mongko matur sapa ingsun, ya Rasulullah, ka'annaha kaya sakemene mau'idah tu muwaddain, iku mau'idah pamitan. Fa'usina mongko wasiat sapa tuan ing kita. Kala dawuh sapa kanjeng Nabi, usikum bitaqwallah azza wa jalla. Usikum wasiat sapa ingsun ing sira kabeh bitaqwallah kelawan takwa kepada Allah azza wa jalla, wa sam'i lan ngrungokaken, wa taati lan taat, wa in ta'amaro meskipun merintahi alaikum ing atase sira kabeh abdun sapa budak. Fa innahu mongko sak temene perbuatan iku mau man utawi sapa wong yais iku urip sapa man minkum saking sira kabeh, fasayara mongko ningali ikhtilafan ing perselisihan kasiron sing akeh. Bapak Ibu sekalian, para jamaah, di dalam hadis yang nomor 28 ini ada sebuah keterangan yang membuat kita juga harus berpikir banyak terkait Nabi memberikan mau'idah yang sangat bagus, bagaimana keadaan umat Islam di masa yang akan datang sepeninggalan Nabi Muhammad SAW. Ketika sepeninggalan Nabi ini, sepeninggalan Nabi ini ada sebuah pesan yang membuat kita berpikir keras. Nabi memerintahkan kita atau mewasiatkan kepada kita untuk senantiasa takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah itu betul-betul dengan mendengarkan dan mentaati apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran dan juga Nabi di dalam hadis. Nabi menggambar
bahwasanya kelak di kemudian hari itu ada sebuah peristiwa yang besar. Peristiwa itu Nabi menggambarkan fasayaro ikhtilafan katsira. Maka nanti akan terjadi sebuah perselisihan yang sangat banyak sekali. Nah, perselisihan itu tidak hanya terjadi pada golongan, tapi para ustadz pun juga berselisih tentang pendapat. Nah, sekarang ini kan kita lagi ramai di medsos terkait hukum musik, dan itu betul-betul antar ustadz itu saling bertentangan. Sejatinya Bapak Ibu sekalian, menyikapi begitu bagaimana? Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Fa'alaikum mongko wajib ing atase sira, ini adalah isim fi'il amr, maka faedahnya adalah wajib. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh kepada sunnahku, sunnahnya Nabi, wa sunnati khulafa'ir rasyidin, dan juga sunnahnya para khulafa'ir rasyidin yang ada 4 itu. Addu 'alaiha bin nawajid, peganglah itu seperti halnya gigi geraham ketika menggigit, digigit tidak dilepaskan. Maksudnya apa? Kalau kita ini berpegang teguh kepada Al-Quran maupun hadis itu jangan setengah-setengah, sudah diikuti saja. Apapun yang terjadi kita ikuti. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan yang kedua, takutlah kepada aturan-aturan baru, perbuatan-perbuatan baru yang dibuat oleh manusia pada waktu itu. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, maka setiap bid'ah itu bisa menjadikan sesat, bisa menyesatkan pada umat yang melakukan. Bapak Ibu sekalian, disinilah ada perselisihan, perbedaan yang kita lihat antara satu dengan yang lain. Maka kalau sudah melihat begitu, mari kita kembali kepada perintah Allah dan perintah Nabi yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Nabi menguatkan betul, adu binawajid, gigitlah itu seperti gigi geraham itu menggigit, tidak dilepaskan, betul-betul digondeli. Nah, dari sinilah Bapak Ibu, ketika ada perselisihan itu kadang-kadang, mohon maaf, dalil yang dipakai itu ya Quran dan Sunnah. Kadang-kadang orang menyikapi dalil itu tidak sama. Ustadz A mengatakan demikian, Ustadz B mengatakan demikian, sama-sama pakai dalil kadang-kadang. Nah, kita ini bagaimana? Maka ittabi'u mala as'alukum ajron. Ikutilah pada orang yang melakukan penyampaian itu tanpa ada permintaan, tanpa ada sesuatu yang dia inginkan. Gampangnya tidak minta gaji, tidak minta pemberian. Wa hum muhtadun, dan orang-orang itulah yang akan memberikan hidayah. Jadi ada ustadz itu yang memang sifatnya menyampaikan itu, maaf, kadang-kadang pekerjaan. Tapi ada ustadz yang menyampaikan, ya sudah, inilah keterangan. Tetapi itu semuanya harus jujur. Ustadz ini juga manusia, Pak. Kadang-kadang pendapatnya harus diterima. Maka kita ingat para sahabat dulu. Kalau yang ngomong manhaj salaf, mengikuti orang-orang salaf, mestinya dia tidak memenangkan pendapat pribadinya. Orang yang mengaku salaf, orang yang mengaku dia itu mengikuti orang-orang terdahulu, maka dia akan berbesar hati dalam rangka perbedaan yang ada di antara kita. Katakanlah musik itu hukumnya ada yang mengatakan memang haram, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan mubah.
ketika seseorang itu membuat hukum, itu pasti ada sebab akibatnya. Ada sesuatu yang memang diambil untuk kepentingan yang lebih besar. Nah, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini, saya lihat panjenengan itu, ngapunten, rata-rata itu senang musik, meskipun tidak musik yang seperti itu. Nah, contoh, kalau Ebit BAD itu kalau nyanyi juga bagus. Kita meski teranjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Nah, ini kalau kita lihat liriknya itu bagus. Apakah itu tidak boleh? Maka para ulama berbeda itu ada yang mengambil hukum mubah. Sehingga dulu bapak-bapak masih ingat ada namanya nada dan dakwah. Meskipun sekarang ini sudah mulai nada dan maksiat untuk membandingi nada dan dakwah itu. Dulu kalau ada lagunya stres, obatnya iman dan takwa, judi meracuni keimanan. Kadang-kadang itu diperlukan untuk mengingatkan orang-orang yang tidak seperti panjenengan, diingatkan lewat pengajian. Nah, orang seperti panjenengan itu tidak banyak yang senang ngaji, repot-repot juga ngaji, ngantuk-ngantuk juga ngaji. Meskipun orang sing senden-senden untuk ngantuk-ngantuk, ya itu memang keadaannya begitu. Itu saya mending, karena apa? Mau datang di masjid ikut pengajian. Meskipun hari ini banyak yang ikut ngaji itu lewat YouTube, buka HP sudah pengajian kan, tapi mau datang ke masjid inilah luar biasa. Tapi orang seperti panjenengan ini tidak banyak, Pak. Tidak banyak. Yang banyak itu di luar masjid. Maka ketika ada orang mau niatnya dakwah dengan cara musik, maka hukumnya diperbolehkan. Itu namanya nada dan dakwah. Sehingga niat itu menjadikan sesuatu yang baik. Maka ketika ada ustaz yang mengatakan haram tentang musik, dari segi aspek mana? Karena tinjauannya itu dari beberapa aspek, diantaranya musik itu membuat lupa dia itu untuk beribadah kepada Allah. Ya memang kadang-kadang Pak, diakui atau tidak, orang bermusik itu lupa. Saking asiknya, saking senengnya, aku lagi nyanyi itu lupa dia utang barang, lupa. Itu kalau musik itu begitu. Tetapi kalau ada orang itu sekali tempo musikan boleh, maka kalimat itu boleh, jangan dihukumi lebih dari itu. Maka tidak apa-apa kita itu begitu, tetapi juga melihat konteks apa yang harus kita lakukan. Maka Bapak Ibu, perbedaan itu mesti ada. Saya ulangi, perbedaan itu mesti ada. Maka ketika perbedaan itu terjadi, maka kembalilah itu semua pada perintah asal. Nah, kalau panjenengan saya itu senang musik, monggo dilakukan, tetapi jangan kelewatan, gitu aja. Monggo dilakukan, jangan kelewatan. Kelewatan itulah yang menjadikan panjenengan saya ini lupa. Nah, kalau lupa, sifatnya itu lahir menjadi permainan, itu yang menjadikan kita menjadi haram. Tapi panjenengan itu musik itu hanya sekedar bersemangat. Kan kadang ada orang itu kerja dan tidak ada musiknya, tidak bersemangat, itu masih hukumnya masih boleh Pak, bukan haram mutlak. Ada yang mengatakan, nah, kalau orang itu lupa beribadah kepada Allah, jangankan musik, orang cangkruk itu juga ngarai lupa. Orang badminton, orang catur, orang apapun bisa lupa. Kalau itu ngomong lupa, maka Bapak Ibu sekalian, yang formal saja rapat. Nah, rapat itu kalau sudah fokus, ya kadang-kadang lupa. Ini waktunya sudah azan, lupa. Nah, ini yang menjadikan kita ini salah. Maka Bapak Ibu sekalian,
hukum musik itu biasa, tetapi kadang-kadang dipolitisasi, dibesar-besarkan sehingga menjadi ramai di media itu. Yang suka musik monggo, tetapi jangan lupa ada hukum yang sampai menjadikan haram. Maknanya apa? Jangan berlebihan, hanya begitu saja. Tetapi kalau kita masih bisa memanage, itu juga bagus. Dan kadang-kadang Pak, musik itu bisa membuat kita menangis. Kadang-kadang musik itu merenyuhkan hati, itu juga bisa. Anak-anak muda itu kan nggak suka biasanya, tapi kena lagunya ungu, andai ku tahu kapan tiba masaku, itu kadang mengingatkan dia. Nah, ketika ingat itu kan dia mikir, iya, orang mati itu nggak nunggu tua, sing muda pun juga bisa mati. Siapa yang menjamin yang tua dengan yang muda dulu yang tua? Tidak ada. Wong ada anak muda itu sekarang penyakit juga banyak. Masih SMP wis kena penyakit komplikasi. SMP ada cuci darah juga ada. Nah, itu tidak melihat usia. Maka disitulah peran-peran dakwah kita bisa masuk. Nah, tetapi kalau panjenengan ini suka musik berlebihan, itu juga tidak bagus. Jadi sifatnya proporsional lek waktu butuh. Maka pesan saya, lek mau mendengarkan musik, minimal mau tidur dan bangun tidur diganti murotal musiknya. Minimal gitu. Mau tidur itu Al-Quran yang disetel, jangan musik. Biasanya wong desa-desa itu musik Pak, wong desa-desa. Nah berarti lek orang sekarang mau tidur pakai musik, itu wong desa. Jadi gitu nih, tidak usah berlebihan menyikapi. Tapi kadang-kadang sekarang ini Pak dibuat begitu. Nah, kenyataan hadis ini jelas, perbedaannya luar biasa dan sekarang ini mulai dibentur-benturkan. Nah, kita tidak usah begitu. Makanya orang Jawa itu apik sing waras ngalah. Dan yang kedua, ada hadis barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka dia akan ditutupi besok di hari akhir. Kadang-kadang sekarang enggak dibukai kabel medsos. Nah ini kadang-kadang repot. Janganlah. Kalau panjenengan mau mengingatkan, ingatkan empat mata. Diingatkan empat mata enggak kena, ya sudah, pasrahkan kepada Allah. Bila perlu didongakno, ya Allah, teman saya ini kok angel dikandani. Mudah-mudahan engkau beri hidayah. Ya gitu aja kok. Tapi biasanya kita bila ingatkan enggak bisa masuk, emosi. Oh, gak kena dikandani ya. Berarti calon penghuni neraka Pak. Nah, begitu gimana? Senangan nyetempel ini ya enggak boleh. Koyok-koyok dia itu sing duwe surga dhewe ya enggak boleh. Mentahdir itu juga sekarang enggak boleh. Jangan begitu jadi manusia itu. Jadi mentahdir orang itu enggak boleh. Apa dia itu sang maha pencipta? Enggak bisa. Yang punya tiket surga itu apakah dia juga? Bukan. Makanya mohon maaf, Ustadz itu punya penyakit. Kalau dia itu sudah pinter, itu rumongsane liyane gak pinter penyakitnya. Ini saya buka saja, ini Ustadz itu begitu Pak. Tetapi Ustadz yang baik itu dia merasa kemampuannya itu tidak ada apa-apanya tanpa anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya orang itu alim, itu seperti padi, semakin alim semakin menunduk. Enggak ngetokno alimi, gitu kan. Jadi enggak usah begitu-begitu. Dan menyalahkan orang enggak perlu. Diingatkan. Nah bedanya lek ulama-ulama dulu itu begini, lek pendapatku salah, tinggalin, ikutilah pendapat yang benar. Ulama-ulama dulu termasuk Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik itu begitu. Tapi sekarang nggak begitu. Pokoknya aku sing bener, liyane salah. Nah itu yang karena masalah. Nah disinilah Bapak Ibu, panjenengan nanti akan menghadapi peristiwa itu. Ayo kita kembali kepada ini. Makanya jujur kita ini ngaji ada kitabnya. Supaya apa? Supaya terarah. Tidak katanya dan katanya, tapi ada kitab yang kita kaji.
Ada pertanyaan Pak? Bu? Al-hadisu at-tasi'u wal isrun. Bahwasanya hadis yang nomor 29 An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu matur sapa ingsun ya Rasulullah akhbirni bi amalin, berikanlah kabar kepadaku dengan sebuah amal yudkhiluni al jannata, yang mana amal itu membawa kepada surga, ya wayubaiduni aninar, menjauhkan kami dari neraka. Qala, jawab sapa Kanjeng Nabi, laqad sa'alta an adimin, sungguh kamu ini bertanya pada sesuatu yang sangat besar. Wa innahu layasirun ala man yassarahu Allahu alaihi, dan sesungguhnya amal itu menjadi mudah bagi orang yang Allah mudahkan jalannya menuju itu. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an, menyembahlah kepada Allah dengan tanpa menyekutukan, tidak usah menyekutukan yang lain sedikit pun. Tidak usah takut pada seseorang, takutnya kepada Allah. Sekarang ini orang banyak takut kepada manusia, takut dipecat, takut tidak disopo, takut tidak diberi. Itu manusia sekarang itu begitu, ada ketakutan. Maka kalau takut-takut begitu, masalahnya menjadikan kita ini syirik. Jadi tidak perlu kita ditakut. Persahabatan kita, perjumpaan kita itu karena Allah. Jadi kalau perjumpaan kita karena Allah itu hakikatnya kita diselamatkan oleh Allah. Berarti bergaul, bersaudara, berteman karena Allah, berpisah pun juga karena Allah. Wa tuqimus shalah, mendirikan salat. Wa tu'tiz zakah, dan mengeluarkan zakat. Wa tasumu ramadhana, dan puasa Ramadan. Wa tahujjul baita, dan yang kemudian haji ke Baitullah. Summa qala, kemudian Nabi menyampaikan, ala adulluka ala abwabil khair, apakah kamu mau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan itu? As-saumu junatun, bahwasanya puasa itu adalah perisai. Puasa itu membuat kita terlindungi. Wa shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'u an-naro. Yang kedua adalah sedekah, itu untuk melebur sebuah kesalahan, seperti halnya memadamkannya air kepada api. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat orang puasa itu memang berat, apalagi puasa sunnah. Nah, puasa Ramadan itu insya Allah kuat semua. Puasa sunnah ini yang berat. Loh, kok bisa begitu? Ternyata puasa sunnah itu yang lain tidak puasa, kita ini kadang-kadang kepingin, apalagi ada acara, itu rasanya batal mungkin gitu. Itu kalau puasa yang sunnah. Kadang-kadang puasa Senin Kamis itu lebih berat daripada puasa Ramadan. Memang itu sunatullahnya begitu, Pak. Dan Allah itu mengangkat derajat orang-orang yang melaksanakan sunnah daripada wajib. Kok bisa? Kalau orang mengerjakan wajib itu otomatis, tapi yang mengerjakan sunnah belum otomatis. Orang yang mengerjakan sunnah mesti wajibnya dilaksanakan, tapi yang mengerjakan wajib belum tentu mengerjakan sunnah. Itu otomatis, Pak. Panjenengan rajin salat duha, enggak mungkin enggak salat subuh. Enggak mungkin. Jenengan salat sunnah rawatib, enggak mungkin tidak melaksanakan salat fardu, enggak mungkin. Tapi kalau orang itu melaksanakan salat fardu, belum tentu dia salat sunnah. Maka Ramadan pun juga begitu. Kemudian kita diminta untuk sedekah. Sedekah itu Bapak Ibu
umumnya duit. Tetapi Nabi dawuh kullu ma'rufin sedekah. Setiap perkara yang baik, perbuatan yang baik itu sedekah. Nah, tidak bisa pakai duit, berarti pakai tenaga. Tidak bisa tenaga, pakai lisan. Tidak bisa lisan, pakai pemikiran. Itu namanya sedekah. Tidak harus duit. Contoh, masjid ini kotor, maka kita nyapu itu hubungannya juga sedekah. Jangan nyapu ini terus minta-minta macam-macam. Diniatkan itu semua karena Allah. Nah, inilah termasuk sedekah. Sehingga orang yang mau sedekah itu akan ditutup pintu bahaya-bahaya bagi orang itu. Nah, panjenengan saya kalau punya masalah, buatlah sedekah. Nah, itu akan menutup masalah-masalah itu. Termasuk sedekah itu membuka pintu-pintu rezeki. Makanya ada orang itu sholat duha, itu adalah sholat kepingin sugih. Tetapi bukan itu maknanya. Karena sholat duha itu adalah bentuk sedekah tubuh kita untuk melakukan sebuah kebaikan. Maka dengan sholat duha itu adalah bentuk sedekah tubuh kita. Nek orang sholat duha berarti dia sedekah tubuhnya. Nah, sedekah itu mendatangkan keberkahan rezeki-rezeki. Makanya kalau orang itu sholat duha, dia mau sedekah itu, maka pintu rezeki akan terbuka untuk dia. Memang ada yang mengatakan sholat duha itu sholatnya mencari duit, padahal tidak juga begitu. Kemudian wa sholatir rajuli fi jawfil lail, sholat seorang laki-laki di tengah malam. Summa tala tatajafa junubuhum anil madaji. Kemudian dia membaca surat Al-Quran. Yang ada dalam Al-Quran itu ayat yang menjelaskan tentang tatajafa junubuhum anil madaji, hatta balagha ya'maluna, sehingga sampai dia itu mengamalkan ayat tersebut. Summa qala, kemudian Nabi mengatakan, ala ukhbiruka biroksil amri, aku tunjukkan kepada kalian tentang pokok di dalam sebuah perkara, wa amudihi wa dirwati sanamihi, dan juga membuat sebuah jangkahan-jangkahan itu untuk mendapat sebuah puncak daripada keluhuran. Kultu bala dereng sampai Nabi. Maka Nabi menyampaikan, ya Rasulullah qala ra'sul amri al-Islam, pokok sebuah perkara itu adalah Islam. Kalau kita ini mau mengerjakan pokok Islam itu, maka kerjakanlah sesuai dengan perintah Islam. Panjenengan bapak ibu saya, panjenengan ini fungsinya menjalankan Islam itu perintahnya, bukan KTP kita yang Islam, tapi perintahnya Islam kita kerjakan. Nah, perintah itu yang menjadi pokoknya. Wa amuduhu as-shalah, dan cagaknya, tiangnya, jangkahannya itu adalah sholat. Kalau orang Islam itu sudah casingnya sudah bagus, sholatnya kuat. Wadir watu sanamihi al-jihad, dan juga keluhuran dia mengerjakan sesuatu itu karena jihadnya, kesungguhannya, perjuangannya. Kalau dia tidak sungguh-sungguh, hanya terpaksa, sungkan, sawangane, maka dia tidak dapat kemuliaan itu. Jadi kadang-kadang kita ini kalau ibadah tidak boleh, Pak, setengah-setengah atau terpaksa itu. Ya memang kadang-kadang harus dipaksa, akhirnya muncul biasa. Orang itu kalau terpaksa menjadi biasa. Dulu bapak-bapak kita itu bangunkan kan disiram pakai air, kadang-kadang dibetut, digepuk, dipaksa, tapi setelah itu bangun. Mungkin dulu kalau saya tidak dibangunkan begitu, subuh tidak mungkin bangun, merasa keenaan. Orang sekarang itu sudah di alarm, bangun jam 3, di alarm dimatikan, tidur lagi. Alarmnya itu kalah dengan alarm tubuh. Ya Allah, saya nanti tolong dibangunkan jam 3. Nah, ketika alarm itu terjadi tanpa alarm HP atau apapun, nanti akan dibangunkan oleh Allah. Entah itu membangunkannya kita kebelet ke kamar mandi sehingga buang air kecil, nah disitulah kita segera
Tapi kadang-kadang manusia itu ya pipis, setelah pipis tidur lagi. Nah, berarti jihadnya kurang kencang, berjuangnya kurang kencang, kurang kuat. Summa qala ala ukhbiruka bimalaik dalika kullihi qultu bala ya Rasulullah fa akhadha bilisani wa qala kufa alaika. Ketika Nabi menggambarkan, apakah kamu ingin tak tunjukkan bagaimana sebuah perkara itu bisa kuat, ya. Maka Nabi memegang lisan. Dengan memegang lisan itu Nabi mengatakan, cegahlah lisan ini. Ada qultu ya Nabi Allah wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi. Bagaimana kami ini mengucapkan dengan lisan-lisan kami itu pada sebuah perkara. Faqala maka Nabi menjawab, sakilatka ummuka, maka kamu akan kehilangan pada ibumu. Wa hal yaqubbun nasa fil nari ala wujuhihim, dan kamu juga akan menjatuhkan manusia itu ke dalam neraka atas keadaan manusia pada waktu itu. Au qala ala manafirihim, dan juga Nabi menyampaikan yang mana itu juga akan mendorong pada manusia itu pada hidungnya, mulutnya dan semuanya. Illa hasa itu alsinatahu, kecuali lisannya ini betul-betul dijaga supaya tidak ngomong yang. Nah, Bapak Ibu sekalian, manusia ini seperti kita ini, faktor utama yang membahayakan ini di lisan. Kadang-kadang Bu, Pak, lisan kita ini tidak terasa, nah sudah kadung rasan-rasan itu juga begitu. Karena rasan-rasan itulah yang menjadikan lisan kita ini terus. Nah, ketika terus itu terjadi, maka yang kita hadapi itu akan permasalahan yang sifatnya terus. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian, lisan kita ini ketika kita jaga itu akan jadi baik. Makanya ada hadis sebelum bab ini kan ada fal yaqul khairon aw yasmut. Hendaknya ngomong yang baik, kalau tidak bisa baik hendaknya diam. Kok bisa begitu? Karena lisan ini bahaya, Pak. Ini diteruskan, lisan itu begitu. Maaf, kadang-kadang kita ini ngerti, tapi karena tidak terasa sudah kadang emosi sudah ngomong itu sembarangan, tidak dikontrol, malah ngomong begini. Sabar itu batasnya. Nah, tak ngene iki gak wis tak tanggangi pisan. Ngomongnya tambah banyak. Sampai kemana-mana. Dan itu kalau kita tidak hentikan bahaya. Kenapa? Lisan itu lebih tajam daripada silet. Oh, nyatanya enggak, silet itu berbahaya. Kenapa? Kalau silet diseret begini, sakitnya seketika itu, Pak. Nanti 1 hari 2 hari sudah sembuh. Tapi kalau lisan itu 1 bulan enggak mari-mari. Itu penyakitnya itu sudah luar biasa. Jadi kan saya kena silet itu kan seret. Kayak ibu-ibu lah, ngerajang Brambang itu mungkin gak seret itu. Dikasih endika waras 1 hari 2 hari. Tapi kalau orang sudah kena lidahnya orang, kena perkataan orang, 1 bulan itu tidak akan mandek, Pak. Apalagi sakitnya luar biasa sehingga ngomong, wis jaluk sepuro sampai depeng gak tak sepuro. Nah itu kadang-kadang begitu. Itu manusia. Maka lisan kita ini bahaya. Nek panjenengan mau marah, emosi, maka fal yaqul khairan aw liyasmut. Tidak bisa ngomong yang baik, ya sudah diam saja. Wong niku wis elek, gak ngerti ngomong gitu. Itulah sudah kalimat begitu orang itu dengar dan dia itu malu sampai 7 turunan, itu juga rasanya mau memberikan maaf juga berat. Itu manusiawi, Pak. Maka kalau kita ini mau dilihat, sehingga dipilih siapa. Nah, kalau marah kita itu menyelesaikan masalah, dengan marah. Tapi tidak menyelesaikan masalah, jangan marah. Nah, Pak Kiai saya itu kan dulu pesen, "Le, pokoknya ilmu itu lek iso mbok lebokno. Mbok kaplok, ilmu kaplok." Nah, pikir itu apa maksudnya? Segala sesuatu itu kalau bisa diselesaikan, maka selesaikan. Apapun itu bentuknya. Tetapi harus melihat akibatnya.
Umpama anak ini tak tampar diem dan mau berubah sikap, tampar. Anak ini tidak bisa berbuat begitu, ya jangan. Masalahnya tambah panjang. Apalagi sekarang ini sudah kena HAM. Nampar anak jepret begini akan protes begitu. Nah termasuk kita ini, kalau kita ngomong lebih, maka diam untuk mengalah itu lebih baik. Ada orang itu Pak, lek marah itu diem. Orang itu lek ngerti, punya ilmu, marah itu masih diem. Itu lek sing punya ilmu. Loh kok bisa begitu? Karena apa? Ketika dia marah masih tidak terkontrol, maka diem. Nah ini ada yang mengatakan secara ilmu kejiwaan itu tidak ditahan terus, nggak ada stroke. Ada yang mengatakan begitu. Padahal lihat diemnya orang itu beda-beda. Ada diem sing dongkol, ada yang diem itu sumeleh. Ya wis lah, lek ngono gak kena dikandani ya wis. Nah itu kami sumeleh. Tapi ada yang ngomong, walat awaknya. Jangan. Ya di sini Bapak Ibu sekalian, lisan kita ini ternyata membawa sebuah dampak yang besar. Orang bisa baik karena lisan kita, orang tidak baik juga karena lisan kita. Dan dengan mau dakwah baik, maka orang akan tertarik kepada kebaikan karena ajakan panjenengan lewat lisan panjenengan. Tapi kalau ada orang itu tidak baik atau rusak juga karena lisan kita semuanya yang tidak bisa menjaga dengan baik. Nah disinilah itu menjadikan pokok daripada kita beragama. Ada pertanyaan? Jadi harus juga misalnya di depan ini ya nggak usah berangkat apa itu nih, namun ada sebuah keterangan lek balas orang itu sesuai. Maksudnya bagaimana? Benar, ada benarnya Pak. Tapi kadang-kadang setan itu nggak bisa begitu. Malah yang baik itu disuruh wes nggak usah balas. Dari bahasanya Gusti Allah gak sari. Mestinya kita ini dikasih kejelekan, kita ini sabar Pak. Ternyata faedahnya luar biasa. Ini contoh. Saya ini Pak, Bu, pernah diejek waktu ngaji begini. Nah, saya waktu itu nerangkan bab haji, Pak. Kita belum marom bab haji. Nah kebetulan saya belum haji. Ya belum haji. Nah waktu itu saya dihabisi Pak. Ustaz, Anda sudah berangkat tadi belum? Belum. Karena saya harus jujur belum. Waduh, tidak layak sampai mengajar itu. Wis tidak pas. Jadi saya ini dibantai betul di muka umum. Nah terus bagaimana Pak? Ya kalau Ustaz masih ngajar ini kan sudah tidak layak. Terus bagaimana? Ini jiwaan dari muncul dan sini betul nang coba belum. Tak pikir-pikir hampir emosi saya. Ya sudah kalau memang begitu saya manut. Saya dilereni ya oke. Saya lanjut juga oke. Terserah. Sampai ada jamaah yang protes. Ya Pak, sampai ini ngaji laki-laki kok nggak resek. Jamaah ada yang tidak terima. Saya bersabar, jamaah yang satunya tidak terima. Terus sama ngomong begitu, kalau saya ngaji sampai begitu, jangan Pak. Loh Ustaz, kurang ajar orang ini. Memang orang ini senangannya membantai begitu. Tidak satu dua ustaz yang datang ke sini akhirnya tidak balik gara-gara orang ini kan. Loh, saya tergantung Bapak Ibu. Saya dipakai ya tak teruskan tidak apa-apa. Atau gini Pak, bab haji dilompati tengah-tengah. Ya sudah dilompati aja. Ada yang ngomong, oh tidak bisa. Berarti kalau bab haji aja tidak ngerti, berarti tidak ngerti yang lain. Wah, tapi tambah semakin ini. Saya belajar sabar itu ternyata
berat Pak. Ini sajane wong iki gak kate akeh wong tak kupedhang mungkin begitu. Koyone lek sik banting orang ini sik kuat lah, saya gitu kira-kira begitu. Jiwa muda ini mulai muncul. Awas, online di sini. Tapi setelah itu ternyata selesai ini istighfar yang banyak setelah emosi. Saya sudah matur begitu, akhirnya ditengahi oleh takbir, ya sudah Pak, dilompati aja. Akhirnya bab puasa. Apa yang terjadi Pak? Seminggu kemudian saya ini diumrohkan orang. Setelah ini seminggu itu diumrohkan orang. Karena saya ini sabar ya, belajar sabar ini berat. Lek kita ini balas, mamanya ada balas ya. Ya balasannya sudah dapat balas. Tapi lek kita ini tidak balas, biarkan Allah yang balas. Balasannya Pak, ya tadi diumrohkan orang sepeser pun tidak bayar. Saya waktu itu mikir, kenapa sudah tak sampai itu penting harus umroh. Kenapa? Biar tahu Mekah dan Madinah, biar bisa menyampaikan ke masyarakat. Loh, orang ini lain loh Pak, bukan yang di jamaah itu, orang lain. Kok tiba-tiba mengumrohkan itu karena apa? Nah ini apa langsung ditunjukkan oleh Allah ini durung umroh ini, besok terangkan Mekah Madinah. Berikutnya tidak lama lagi ada panggilan haji, ada petugas haji. Nah saya ini masuk petugas, berarti tidak pakai antri berangkat haji. Nah, ibaratnya itu balasan dari Allah itu luar biasa kalau kita mau sabar. Nah, jangan ngomong begini, sabar itu batasi macam-macam. Nanti kalau kita tidak sabar membalas begitu, meskipun setimpal balasnya, dapatnya cuma itu Pak. Maka jangan sampai panjenengan saya itu terpancing. Sudahlah, urusan sifatnya penghinaan itu dengan kembalikan kepada Allah, maka balasannya setimpal. Insya Allah akan jadi baik. Tapi begini ini memang susah, harus latihan. Saya pun juga latihan Pak, bener latihan ini susah, berat, nuruti emosi jadi begitu. Boleh Pak, tapi kalau bisa jangan begitu. Oke? Jangan begitu, eman-eman Pak. Dengan saya itu lagi olok-olok orang. Lek panjenengan pengen sukses, bacalah hamdalah. Di olok-olok orang, alhamdulillah. Tapi susah loh Pak ini. Dengan dipaido orang baca alhamdulillah itu luar biasa. Tapi tidak mungkin diolok-olok terus alhamdulillah itu tidak mungkin. Mestinya memang kurang ajar. Tapi kalau panjenengan bisa begitu Pak, insya Allah balasannya luar biasa. Monggo panjenengan praktekkan nanti. Praktekkan betul kalau panjenengan nanti ketika diolok-olok orang, dipaido, dirasani, difitnah, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Loh kenapa begitu? Tapi alhamdulillah tidak usah dipaksa. Dipaksa itu contohnya di orang alhamdulillah. Jadi ada begitu. Jadi cukup batin kita ini alhamdulillah. Ada rezeki apa yang Allah turunkan kepada kita nanti itu Pak. Tapi tidak usah alhamdulillah aku bolok no. Mari ini aku rezeki. Tidak ada begitu. Karena begitu itu nanti akan melatih hati kita, melemaskan hati kita dulu. Itu Pak ya, supaya kita juga tenang. Insya Allah lisan kita ini kalau terjaga Pak, emosi itu memang iya, tapi kalau terjaga insya Allah tidak begitu. Maka akan muncul kebaikan-kebaikan di kemudian hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.